Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan bahas alur cerita film Warkop DKI dengan judul Sabar Dulu Dong. Film ini dibintangi oleh Eva Arnaz, Dono, Kasino, dan Indro, serta banyak pemain lainnya lagi. Film ini mengisahkan tentang Winnie yang mendapatkan warisan dari ayahnya, sebuah hotel yang berada di kawasan Puncak Bogor. Semua keseruan dan kekonyolan dari tingkah laku Dono, Kasino, Indro ada di sini. Untuk itu, tonton aja video ini sampai habis agar kalian mengetahui alur ceritanya. Di adegan awal ini terlihat Winnie sedang menyampar Anita karena hendak minta antar untuk menemui Indro. Akan tetapi di saat mereka berdua berjalan masuk ke rumah Indro, ternyata ada Dono sedang push up. Lalu Winnie pun tijalike sampai loncat ke pangkuan Kasino. Karena Dono iri, ia pun ingin mencoba menggendong Anita, akan tetapi Anita menolaknya. Lalu datang Indro emosi kepada Kasino karena tengah tertangkap basah menggendong Winnie, padahal itu tidak sengaja. Sorry, udah ketangkap basah lo masih berani ngomong sorry. Di saat Kasino dan Dono menjelaskan yang terjadi, Indro pun tak percaya, malah terus mengomel dan berteriak, hingga membuat Winnie terkejut lagi dan pindah ke pangkuannya Dono. Diam lo. Wah sih. Indro jadi marah pada Winnie, lalu Winnie pun pundung hendak mau pulang dan dicegah oleh Anita. Cemburu amat sih. Kalau gitu gue pulang aja deh, ya. Loh. Di sini Winnie mengajak liburan ke puncak karena ayah Winnie baru saja mendapat warisan hotel di puncak. Jadi Winnie mengajak mereka ke sana untuk liburan. Dan secara kebetulan semua pelayan hotel di sana sedang cuti. Jadi mereka bisa sambil bekerja honorer di sana. Lebih baik kita kelola aja tuh hotel. Kan lumayan kita dapat honor. Dan sepakatlah mereka berempat pergi. Karena Indro tak mau komen, jadi dikira mereka tak setuju. Yang padahal Indro pun ingin ikut ke sana juga. Sampailah mereka pada hotel malam hari. Karena penampakan hotel sepi, gelap dan tak terurus, semua pun merot turun dari mobil. Lalu Winnie menyuruh mereka untuk membangunkan Dono. Pat, bangunin Dono itu. Don, bangun. Di saat mereka terus jalan menghampiri pintu masuk, tiba-tiba lampu di atas pun ngegubrak. Mungkin karena sudah usang, dan mereka pun terkaget-kaget. Suasana pun mencekam, karena ini terlihat seperti gudang tua, bukan hotel. Tiba-tiba di ruangan ini dikejutkan dengan kedatangan kakek tua, padahal itu hanyalah penjaga gedung ini. Pak Komar, bikin kaget aja. Winnie pun memperkenalkan teman-temannya itu pada Pak Komar. Lalu Pak Komar mengantarkan mereka ke kamarnya masing-masing. Keesokan harinya semua bekerja bakti beberes di hotel ini. Dono nampak sedang mengecat di luar, namun karena ceroboh ia pun terjatuh. Beruntung ada kasur di bawahnya. Tetapi pada akhirnya ia pun ketiban tangga beserta cat seember. Kasino pun tengah membawa barangkal dari atas tangga. Akan tetapi karena Anita dan Winnie sedang menyikat lantai, maka Kasino pun terpeleset menginjak sabun. Di sini ada Indro sedang mencuci piring. Tapi karena kerannya sedang diservis, maka keran tersebut jadi muter-muter. Karena air tak mau mengalir, dibukalah keran itu dan akhirnya malah menyembur kepada dia. Di sini ada Anita dan Winnie. Mereka sedang memindahkan pot bunga. Tapi sialnya Dono membuang air dari loteng tanpa melihat-lihat, sehingga Winnie dan Anita pun menjadi basah kuyup. Di sini Winnie sedang mencoba menyalakan suluh yang susah menyala. Lalu ia menyuruh Indro untuk menyalakannya. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Hari ini hotel mulai beroperasi dan alhamdulillah langsung kedatangan tamu. Tamu itu kelihatan seperti orang Perancis, makanya Indro berbicara bahasa Perancis. Bienvenue en Indonesia. Dikarenakan wanita ini terus nyerocos dengan bahasa yang gak jelas, Indro pun membuka kamus yang ada. Akan tetapi bahasa yang dibicarakan tak ada di kamus tersebut. Akhirnya wanita bule ini pun ngomong bahasa Indonesia. Dan dia mengaku tengah patah hati. Jadi ia meminta kamar yang tenang, nyaman, serta menyenangkan. Saya ini sedang patah hati. Tahu apa penuh, Lalu bule ini disuruh mengisi formulir oleh Indro. Akan tetapi mata Indro malah tertuju pada teko oroknya.
Karena malu kepergok, akhirnya Indro basa-basi menanyakan kalung yang dipakainya. Duh, kalung sampean, Dek. Bagus sekali. Di saat yang bersamaan datang Winnie, menghentikan kelakuan Indro yang tak sopan tersebut. Lalu Winnie memanggil sebutan wanita itu dengan bule dekil. Sama bule dekil aja lo kegatalan. Tetapi karena bule ini mengerti apa yang dikatakan Winnie, bule ini pun marah. Lalu ia pun meminta maaf kepada bule ini. Lalu Indro disuruh mengantarkannya ke kamar. Dengan sekejap Indro berubah menjadi room boy. Mari silakan. Di saat mengantarkan bule ini ke kamar, sewaktu di tangga bukan anak tangga yang dilihatnya, malah pantat sang bule yang dilihat. Alhasil jatuhlah Indro ke bawah. Dasar lo, makan tuh bule belel. Sesampainya di kamar, Indro lalu mengecek keadaan kamar dan toilet. Di saat bule ini kukulihatan, tak sengaja ia bersandar mematikan saklar lampu kamar mandi. Saat Indro berusaha menyalakan lampu tersebut, malah ini yang terjadi. Aduh. Ini saklar apa tali sepatu nih? Di saat yang tepat, Winnie datang ke kamar tersebut dan melihat semuanya. Hingga terjadilah salah paham. Meskipun Indro menjelaskan kejadiannya kepada Winnie, tetap tidak mau mendengarkannya. Dasar playboy kelas kecoa. Dalam hati, Winnie pun menyesal karena selalu marah-marah sama Indro. Dan Winnie pun berencana akan memberinya kejutan pada Indro. Tanpa sengaja, Pak Komar melintas di sini, tengah membawa kue bolu.